Selamat siang Bapak. Siang. Om Swastiastu. Jadi sesuai dengan janji kita Pak. Oke, jadi pada hari ini kita akan melakukan wawancara sama Bapak terkait dengan tugas kami ya sebagai CGP di Angkatan 7 dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin terkait dilema etika dan rujukan moral. Baik Pak, bisa kita mulai Pak? Bisa kami mulai? Bisa. Baik Bapak. Namun sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Ya, baik, sehat. Ibu bagaimana nih? Sama, ya baik berdua Pak. Baik, langsung saja Pak ya. Ya. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Selama ini yang saya lakukan di sini, yang pertama itu ketika ada kasus terkait dengan dilema etika, itu kita pahami dulu kasusnya. Jadi saya pelajari dulu kasusnya seperti apa. Kemudian kita melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk lebih memahami kasus itu sendiri. Nah, itu sih langkah awal yang saya lakukan. Baik Pak, ya, berarti dengan memahami ya, dan komunikasi tentunya Pak ya. 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 Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ketika bertemu dengan kasus seperti itu, jadi yang pertama saya siapkan diri dulu agar pikiran hati saya itu selaras, agar bisa saya berada di tetap adil dulu, berkeadilan. Kemudian langkah yang saya lakukan yang mulai dari identifikasi dulu. Kita mengidentifikasi dulu permasalahan itu. Lanjutan dari identifikasi itu kita lakukan pemetaan permasalahan. Apa yang menjadi akar masalah akan ditemukan. Kemudian ketika kita sudah menemukan akar permasalahan itu, kita menyelesaikan itu dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi kalau memang bisa diselesaikan melalui rapat, kita rapatkan. Artinya ada komunikasi lah sebelum pengambilan keputusan, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang saya lakukan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang biasa ya seperti tadi, yang pertama ketika ketemu dengan permasalahan yang terkait dengan dilema etika, kemudian dilema rujukan moral yang seperti itu langkah yang pertama saya pastikan dulu melakukan proses identifikasi seperti tadi. Langkah yang kedua, kita memetakan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab, kemudian apa yang memicu permasalahan tersebut, siapa-siapa saja yang terlibat, kita petakan. Tahap yang ketiga, kita buat sebuah analisis dulu. Tahap yang keempat, baru kita keluarkan atau kita komunikasikan, baik itu dalam forum rapat atau pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait. Nah, di situ baru kita ambil keputusan. Terakhir, tetap setelah keputusan itu berjalan, agar tahu apakah efektif atau tidak, kita lakukan refleksi. Berarti udah identifikasi, kemudian pemetaan, kemudian analisis sampai refleksi Pak ya. Nih, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya berdasarkan pengalaman itu merasakan ketika kita melakukan proses identifikasi secara benar, itu sangat membantu, sangat efektif. Kemudian yang kedua, ketika kita mampu mengkomunikasikan dengan pihak terkait. Jadi
kita berkomunikasi dulu sebelum ada pertemuan itu untuk menggali permasalahan, kita mendengarkan apa yang menjadi informasi dari pihak tersebut. Itu sangat efektif dalam saya mengambil sebuah keputusan. Berikutnya ialah apa-apa saja sih Pak yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Ini tantangannya itu cenderung ke bagaimana kita mampu berada di posisi ya tengah-tengah lah. Karena ini kan kaitan dengan dilema etika kan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dalam mengambil keputusan agar keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak dan termasuk bisa mengendalikan diri, karena kan kadang kalau kita terbawa perasaan akhirnya melupakan hal-hal yang lebih penting, lebih prinsip. Nah itu sih tantangannya lebih banyak ke kita, ke diri sendiri. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus di dilema etika, kemudian langsung menjaga kecepatnya atau enggak Pak? Sehingga bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini saya tidak pernah membuat jadwal penyelesaian kasus dilema etika, tidak pernah jadwal. Itu sifatnya sesuai dengan situasi. Nah ketika ada, kita lakukan penanganan sesuai tahap-tahap tadi. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau orang per orang itu tidak ada. Jadi faktor-faktor yang membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan itu yang pertama adalah kemampuan saya selaku pemimpin itu untuk melakukan proses identifikasi, kemudian komunikasi, dan berani memutuskan meskipun kadang ada ya resikonya. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus ini? Oke, pembelajaran yang saya ambil itu kita sebagai pemimpin itu harus memahami aset yang kita punya. Mohon perhatian kepada Salah satu guru cara siswa yang bisa belajar. dilakukan itu dengan Silakan berkomunikasi, guru sampah yang ada di mendengarkan sampah silakan banyak dibawa ke tempat informasi sampah. dari berbagai pihak. Silakan Itu guru pelajaran luar melakukan biasa. pembersihan Jadi nggak bisa dan kita sampingannya masing-masing. sebagai pemimpin Dari itu bawah kepada siswa, karena kita punya wewenang langsung hanya menggunakan wewenang tanpa kita UKS perpustakaan ruang guru. Jadi silakan sampah yang ada silakan dulu dibuang ke tempat sampah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak dalam memimpin sekolah ini nantinya dapat mengambil keputusan yang tepat Pak. Ya, Semuanya. terima kasih. Ya. Terima kasih juga sudah berkenan ya berwawancara ke sini.